Orang semua keluar ke pasar, itu kalau nggak punya sense of humor yang tinggi nggak mungkin dia melakukan itu. Maksud lo bercanda? Iya, karena mereka sedang bercanda dengan hidupnya, lu bayangin kan? Itu kan tingkat rasa humornya udah tinggi banget itu. Ketika kematian dipertaruhkan dan mereka bisa tertawa atas itu kurang tinggi gimana? Coba rasa humornya, sense of humornya. Kayaknya termasuk kita juga nih kan gitu. Nah, ini kan kita salah satu representasi dari masyarakat itu kan, betapa tingginya sense of humor kita. Halo Sob, bersama gue Ranu. Kali ini sama Ferry dan Kang Ajat sudah ada Mas Danar Dono Sirajudin. Malam Mas. Malam. Sama Mas Mahendra Untungadewa. Selamat malam. Ramai dan padat. Beginilah situasi pasar tradisional di sejumlah tempat di Indonesia. Sejak virus corona mewabah, imbauan jaga jarak fisik digencarkan untuk mencegah penularannya. Namun, tampaknya tindakan pencegahan ini acap kali tak diindahkan. Alhasil, sejumlah daerah menemukan adanya pedagang yang terkonfirmasi positif corona. Oke, Mas, lagi rame nih sekarang. Kita semua tahu kalau pasar mulai bludak lagi. Terus kemudian orang udah pada mulai keluar lagi. Lebaran jadi alasan buat orang jadi berkerumun lagi. Sementara di sisi lain postingan orang-orang berpakaian paramedis kasih tulisan hashtag Indonesia terserah. Sebenarnya hal ini sudah diprediksi dari awal atau gimana? Atau memang bom aja? Tiba-tiba kejadian gitu, ternyata kejadian. Kira-kira gimana Mas dari pendapat kalian berdua? Mas Danar, Iya, kalau gue sih sudah memperkirakan ya sebetulnya karena gini, orang itu bisa tahan di rumah berapa lama sih? Yeah. Karena banyak faktor ya. Yeah. Pertama kan kalau kita lihat masyarakat kita kan sebagian besar itu kerja informal ya. Yang memang penghasilannya harian. Jadi kalaupun harus tinggal di rumah ya berapa lama dia bisa tahan karena penghasilannya hilang. Nah, yang kedua ya, mungkin buat orang-orang yang tinggal di rumah yang cukup luas nyaman, ya kan? 2 bulan, 3 bulan nggak ada masalah. Tapi kebayang nggak orang yang tinggal di kontrakan yang cuma sepetak gitu? Ya masuk rumah udah ketemu dapur. Masuk rumah udah ketemu kamar, terus dia harus stay di rumah selama berbulan-bulan ya. Menurut gua sih itu juga nggak masuk akal. Artinya ada tantangan tersendiri lah bagi kelompok masyarakat kebanyakan untuk disiplin tinggal di rumah gitu. Gua sih yakin bukan mereka nggak mau tinggal di rumah ya, tapi karena keadaan ekonominya yang maksa mereka harus keluar. Kalau menurut gue segitu ya. Yang kedua kan memang secara umum masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang sense of krisisnya itu relatif rendah. Ada bom di Tamrin tuh bukannya orang menghina ditonton sob. Jelas-jelas megang orang lagi tembak-tembakan set dia jualan rujak kan. Itu tipikal masyarakat kita menurut gue sih. Jadi ya sense of krisisnya yang kurang atau ya artinya faktornya banyak ya. Satu soal ekonomi, yang kedua memang sense of krisisnya kurang gitu. Jadi bisa dibilang kita itu kayak nggak ada takutnya. Ya, itu atau kita emang nggak ada takutnya. Contoh yang paling ekstrim tadi itu orang lagi ada teroris di Tamrin kan, kita masih ingat tuh tadi. Masih pegang pistol loh, belum ditangkap polisi. Orang datang bom meledak gitu, bom orang kerumun. Bukannya menghindar apa gitu. Menurut gue sih itu ya yang terjadi gitu. Ditambah ya kebijakan pemerintah menurut gue nggak cukup tegas untuk PSBB ini. Kebijakan pemerintah nggak cukup tegas dengan PSBB ini. Nggak tegasnya di mana Mas? Ini pendapat gue ya. Kalau menurut gue PSBB itu sebetulnya harus dijalankan dengan orang dipaksa tinggal di rumah, tapi dibayar kompensasi.
dikasih kompensasi. Iya dong. Kan ada Mas, bantuan turun. Berita 600.000. 600.000 itu kan yang kartu prakerja. Enggak, yang pekerja informal, yang pekerjaannya hilang. Iya. Itu kan cuma dikasih kompensasi 600.000. Iya. Gua kemarin 600.000 tuh jatuhnya 600.000, tapi dari budgetnya nggak 600.000. Memang 600.000. Jadi ya coba kita hitung deh, 600.000 buat kita, misalnya punya anak 2, bayar kontrakan gitu. Jauh Mas. Nah kemarin beberapa teman tuh ngitung sebetulnya kalau mau layak 1,2 sampai 1,5. Layak tuh kebutuhan pokok aja. Ya relatif orang agak tenang. Loh, itu bukan memang udah begitu ya? Jadi sebenarnya bukan 600.000, tapi karena kita harus ikutan prakerja pelatihan itu kita bayar video dari. Itu lain lagi, skema itu lain lagi. Skema itu lain lagi justru. Beda lagi. Ini yang 600.000 tuh yang memang angkanya sama-sama 600, cuman bukan berarti itu gitu. Iya. Oke. Yang 600 ini kan bantuan langsung tunai nih. Oh, BLT. Oke. Ya, menurut gua dengan 600.000 ya orang terus kemudian dipaksa tinggal di rumah, menurut gua ya nggak masuk akal. Nah, kalau misalnya tadi emang sudah bisa diprediksi, artinya para pemikir-pemikir, para pengambil-pengambil kebijakan ya sudah ada pemikiran antisipatif dong kalau bakal begini gitu kan. Jangan, maksudnya gini loh, kan kontra banget nih Mas. Tiba-tiba para medis atau orang-orang yang berpakaian medis tuh ngeposting dengan Indonesia terserah. Gue sih miris ya. Gitu loh. Tapi kalau memang itu bisa diprediksi dari awal, kenapa enggak? Ya harusnya udah ada langkah dong. Ya enggak, Mas? Ya, gini, Dandi. Gua punya angle yang berbeda untuk melihat tentang hashtag Indonesia terserah. Oke. Kan? Waktu itu muncul, gua ketawa terus terang gitu. Walaupun ketawanya dengan miris ya, ketawa satir sebetulnya gitu. Karena untuk nih lagi untuk gua pribadi, gue udah lama, Mas udah telepon Mas lu dari siapa itu penting banget kayaknya. Enggak, mana tadi bunyi. Enggak, udah lanjut, sorry. Kalau gue udah lama ngomong tanpa ada COVID ya, gue udah lama ngomong Indonesia terserah. Maksud lu gimana? Jadi nggak usah harus ada COVID, buat gue udah Indonesia terserah. Karena udah ngaconya udah dari dulu sebetulnya. COVID ini kan hanya memicu kekacauan yang sebetulnya tersimpan di bawah. Ini muncul di permukaan. Oke. Jadi ya orang-orang baru sadar hari ini bahwa sudah separah itu kita. Jadi kesadarannya telat sebenarnya untuk bicara sampai Indonesia terserah. Kalau saya udah lama, Indonesia mah terserah udah. Nggak bisa diapa-apain udah. Nggak bisa diapa-apain. Indonesia mah terserah udah. Mau pemerintahnya mau rakyatnya sama udah. Gitu. Ya syukur saya COVID ini memperjelas itu buat saya gitu loh. Jadi buat lo ini sebuah penegasan gitu. Iya. Jadi apa yang kemudian selama ini tersimpan dan semua serba berseolah-olah, sekarang muncul realita yang sesungguhnya. Ya inilah Indonesia. Inilah Indonesia. Kamu mau ngomong apa sekarang? Lo mau ngomong apa sekarang? Dia kelamaan di gunung sih soalnya. Dia lihatnya dari atas gitu. Dari atas. Problemnya, yang lo bilang para pemikir, itu selama ini kan selalu berseolah-olah kan. Wah Indonesia begini dengan segala teorinya segala bullshit itu udah gitu. Supaya kelihatan mikir, karena mereka pemikir kan, masa pemikir nggak mikir kan gitu. Kan lu juga mikir Mas. Ya walaupun mikirnya juga ngaco kan gitu. Iya. Karena nyebutnya pemikir. Ya berarti yang bukan pemikir nggak mikir kan gitu. Gue ngeri nih sebenarnya, tapi gue lurusin nih. Yang maksudnya ada yang dipikir mikir dibayar, ada yang mikir doang gitu. Soal sense of crisis ya. Yang begini kalau mikir nggak dibayar. Kan jelas ya bedanya ya. Gue jadi memperjelas nih bedanya nih. Orang boleh bilang masyarakat kita nggak punya sense of crisis. Kalau gue enggak. Ini bukan soal sense of crisis. Masyarakat kita, rakyat kita, itu sense of humornya tinggi. Sense of humornya tinggi. Ini bentuk sense of humor sebetulnya. Jadi bayangin kondisi COVID, orang semua keluar ke pasar, itu kalau nggak punya sense of humor yang tinggi nggak mungkin dia melakukan itu. Maksud lo bercanda? Iya, karena mereka sedang bercanda dengan hidupnya. Lu bayangin kan, itu kan tingkat rasa humornya udah tinggi banget itu. Ketika kematian dipertaruhkan dan mereka bisa tertawa atas itu kurang tinggi gimana?
Coba rasa humornya, sense of humornya. Kayaknya termasuk kita juga nih kan gitu. Nah, ini kan kita salah satu representasi dari masyarakat itu kan, betapa tingginya sense of humor kita. Kita lebih bisa ketawa ke iya kan? Kayaknya ketawa loh di Iya, belakang. iya. Karena yang paling aneh dia doang. Sense of humornya paling tinggi dia doang gitu. Jadi gitu. Jadi nggak usah serius-serius ngeliat ini. Nggak ada yang serius kok. Gue sih gini mas, maksudnya kalau dibilang nggak serius, COVID-nya kan ada mas. Iya. COVID-nya ada dan COVID-nya mematikan gitu loh. Udah banyak korban, gitu kan. Sementara yang terjadi kemudian kayak yang kalian berdua ngomong, gitu kan. Gitu loh. Kecuali gini loh, misalnya kita ngadepin satu hal yang nggak bercandanya tuh bukan nggak pakai nyawa kali gitu loh. Iya kan? Ini bercandanya nyawa. Gitu. Lah piye? Gitu. Yang jadi pertanyaan lah piye. Terus kita mesti gimana lagi? Kalau udah terserah Indonesia memang dari dulu terserah gitu loh. Kalau gue gini ya, ada pertanyaan yang selalu di pikiran gue tuh yang sebelum Indonesia terserah, ketika COVID datang, wah rame semua gitu loh. Kita harus gimana? Lawan COVID, ya kan? Kita melawan segala macam. Kalian di rumah segala macam. Gue 2 minggu loh di rumah terus. 2 bulan kali. 2 minggu di rumah terus itu udah nggak kuat gue. 2 minggu lo nggak kuat. Di sini nih pala nih. Kayaknya gue lebih baik mati di luar daripada mati dalam rumah kan. Oke. Iya sama juga begini kan, mikirnya begitu. Iya. Gue mati di luar bisa dianggap syahid buat keluarga gue. Nyari duit kan. Pejuang nafkah. Iya, daripada gue di rumah takut-takut sama COVID. Ya. Atau akhirnya mati juga. Kelaparan. Bini, anak ya kan. ya atau modelnya mendingan gue mati kena COVID ketimbang mati kelaparan di rumah gitu. Ya kan karena soal nafkah dan ekonomi. Ya tapi kan di depan tuh mas, ya maksudnya gue gini, gue coba ngelihatnya kan ada sisi yang kayak ngerasa dihianatin juga gitu loh. Oh iya itu iya itu bisa dimaklumin sih. Iya kan. Ya. Dan mereka kan adalah pejuang-pejuang baris depan gitu kan. Sementara yang kita lakukan ini satu sisi gue juga menyinggung masalah lebaran jadi alasan seperti itu kan. Padahal sih mungkin aja kan sebagian besar itu bukan itu tuh alasannya memang sudah bosen dan berat aja gitu kan berada di rumah gitu loh. Oke, ngomong pengkhianatan ya. Asik. Karena tadi bicara kan, Iya. ini apa yang tim medis merasa dikhianati, mereka udah berjuang segala macam gitu kan? Iya. Oke, kan baru kemarin mereka merasa, baru sekarang kan ngerasa dikhianatin. Nah, gue udah lama. Sekarang gini, kita mau siapa dulu. sama republik ini, sama negara ini. Oh gitu. Gue baru mau nanya berapa orang yang ngatur. Gue juga mau ke situ. Makanya sama siapa dulu, gue sih begitu. Ini aja, kita ngomong lah. Ya sekarang, bagaimana emang kemudian, bagaimana negara ini mengkhianati bangsa ini? Ini contohnya. Preambul menyatakan bahwa pemerintah adalah salah tugasnya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Yes. Ya kan? Yes. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Emang dilakukan semua? Terakhir ditutup berdasarkan Pancasila. Emang itu dilakukan semua? Enggak. Berarti sudah ada pengkhianatan sejak awal. Dan lebih besar pengkhianatannya. Jadi, apa yang baru? Kenapa harus berteriak hari ini tentang, wah, kami merasa dikhianati. Oh, sudah lama pengkhianatan itu terjadi. Come on, bangun dong, gitu. Segitu hancur. Oh iya. Segitu hancurnya menurut lo. Oh iya, hancur banget. Jadi ada hikmahnya juga nih COVID nih ya. Oh iya dong. Jadi kita makin jelas bahwa pengkhianatan terjadi terus. Ya kan? Nanti kita tanya, Bung Danar, bagaimana proses hari ini di tengah COVID, ya kan? Omnibus Law tetap berjalan, pembahasan undang-undang. Ah itu nanti. Oh iya. Itu pengkhianatan lagi, gitu loh. Iya. Itu pengkhianatan lagi. Loh, kan juga dia harus kerja. Nanya kemarin kan ke gua, soal Omnibus Law kan? Ini bukan loh. Dia yang buka omong kenapa jadi itu pengkhianatan bukan tadi? Pengkhianatan. Kelamaan, gue udah tahu. Enggak tahu dulu, gue messemnya gue seneng. Mau kemana tapi gitu kan? Antara mau iya tapi kayak mau dihalusin. Terus lanjut gimana Mas Dandi? Jadi ayolah. Saya bisa memahami. Saya bukan ingin mengecilkan
apa yang dirasakan oleh tim medis segala macam, tenaga medis. Iya. Tapi saya ingin membawa pada kesadaran yang lebih tinggi sebetulnya tentang kalau kemudian ada rasa dikhianati, bahwa sesungguhnya pengkhianatan itu sudah terjadi dalam skala yang lebih masif, lebih fundamental. Itu yang saya maksud. Pengkhianatan itu sudah sampai dalam konteks bagaimana kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Siap, betul. Gitu loh. Jadi apa yang terjadi hari ini itu hanya akibat dari itu semua. Kalau kita melihat kekacauan hari ini, ya itu karena pengkhianatan itu semua. Jadi pengkhianatan yang dirasakan oleh tim medis itu hanya bagian kecil dari pengkhianatan besar sesungguhnya. Even dari awal mereka ngerasain tanpa dukungan, peralatan yang cukup, senjata yang cukup buat ngadepin pandemik ini. Itu kan turunan dari pengkhianatan besar di atas, gitu loh. Ya kan kalau kita bicara tentang diferensial ya, kita turunkan gitu kan persoalannya. Itu hanya pengkhianatan dari pengkhianatan besar dalam konteks itu. Ngomongin diferensial kayak sekolahnya A1 aja. Waduh, diferensial coba jelasin diferensial kayak gimana? Gua belum nyampe nih. Kalau diferensial maksudnya apa diferensial? Ya gitu deh. Turunan maksudnya. Turunan. Ya, itu turunan dari akar persoalan yang sesungguhnya. Gitu loh. Jadi kita saat ini seringkali bicara tentang masalah, tetapi masalah sudah turunan. Kita nggak mencoba masuk pada akar persoalan. Saya yakin bahwa hari ini tidak semua orang tidak siap dalam satu situasi kedaruratan. Ini hal yang baru. Kita nggak terlatih gitu loh untuk menghadapi kebencanaan dalam tanda kutip akibat virus. Jangankan itu, kebencanaan karena kemudian gempa bumi, alam, itu pun juga banyak yang tidak siap. Jadi ada basic knowledge, kita sebagai manusia yang hilang sebenarnya. Nah itu yang gue mau tanyain. Kita kan punya itu, Kapan? Mau tanyain? Ya, kan mau okay. Tanda ya kan? Lu nggak nanya-nanya? Gue mau nanya. Gitu. Kita punya itu mas, ya kan? Kita punya basic knowledge itu. Ya. Apalagi orang-orang yang memang kemudian di posisi seperti itu, yang punya kebijakan, yang punya otoritas, menggunakan knowledge-nya, menggunakan experience-nya, pengalamannya gitu kan untuk ngadepin. Artinya kan gini, kita kan pengen sebagai warga, sebagai rakyat tuh hidup itu kemudian ngerasa aman gitu kan. Dan salah satu komponen mungkin bisa dibilang untuk bisa ngerasa aman adalah kesiapan, siap ngadapin kondisi apapun gitu kan. Nah kalau kondisinya seperti yang lo ceritakan ini kan kayaknya wah iya bener lo ngebukain mata kita, tapi satu sisi segitukah gitu loh. Jadinya kan gitu nggak mas? Mas Danar? Suram banget ya? Iya gitu loh. Kalau lu gimana? Kalau gue melihatnya kita kan bicara COVID ini kan dunia, nggak Indonesia aja. Iya. Ya kan? Yang gue lihat itu pengkhianatan. Kita bicara Indonesia kan, berarti pengkhianatan di mana? Orang kejadiannya seluruh dunia adanya kan gitu kan? Penyelesaiannya kah? Apa penanganannya kah? Atau bagaimana kan gitu? Ini kan wabahnya dunia, pandemi kan gitu. Kenapa kita harus menyalahkan pengambil kebijakan kan gitu kan? Oh kalau dia semua disalahin. Oh gitu loh. Termasuk dirinya sendiri dia disalahin. Iya. Termasuk dirinya Itu tadi sendiri. karena udah sering dikhianatin. Ngeri. Satu segmen kayaknya buat dia cerita soal itu. Balik. Oke. Udah mulai nggak sehat. Aduh. Ya, terus kan, terus. Nah itu yang jadi kekhawatiran gue itu ketika justru yang kita hadapin ini kan nggak bisa hilang nih, gitu loh. Apapun yang terjadi nggak bisa dibunuh, nggak bisa dimatiin, COVID nggak bisa dilawan. Kan terakhir pemerintah kan bicaranya sama juga kita berdamai dengan COVID, dengan jin dong, nggak kelihatan, ya kan? Punya kekuatan mematikan. Iya, saya kan begitu. Jin yang kita hadepin, jin COVID. Kayaknya paranormal experience kita bikin lagi. Ya intinya kan gitu yang kita hadepin. Kita akhirnya pada berdamai. Terus kembali ke bicara yang apa sih istilahnya tuh, herd immunity. Ya kan, atau new normal, herd immunity, apalah istilahnya yang
nggak jelas juga yang seperti bilang. Pandangan dari dia gimana kira-kira Kang sebelum kita iya, gua coba kayak herd immunity, new normal segala macam istilah-istilah segala macam. Kalau ditarik-tarik lagi kan cuma tawakal jatuhnya. Iya kan? Masya tawakal Allah, kepada Allah. Ya Rabbi, Masya Allah, gua nggak nyangka lu bisa begitu. Herd immunity ya kan? Kita harus berdamai dengan keadaan, kita harus berjuang sebagai manusia. Ya kita sama juga, kita tawakal pada Allah, kita kerja, penyakit ya penyakit di sebelah kita. Iya benar. Tergantung kita gimana caranya menghindari itu penyakit. Bukan berarti kita harus di rumah. Iya berarti sekarang yang kejadian ini berarti menurut lu bener dong. Ya. Kalau ujungnya bicaranya tawakal nih, artinya tawakal ya udah berdampingan tapi juga ya udah hati-hati. Tapi bukannya cuma sampai normatif tuh kalau cuma sampai situ. Mas. Ya sebetulnya kan benar kata dia tadi virus itu memang dia sering mengejutkan ya. Mengejutkan. Tadi makanya gue subhanallah Mas Al tadi gue begitu langsung. Iya. Tiba-tiba cuma ya begitu. Habis itu cuma berapa detik balik lagi. Kita tunggu ntar lagi dia balik. Jadi menurut gue memang virus ini kan dia sebetulnya tidak terlalu mematikan ya. Maksudnya gini, orang bisa jadi carrier tapi dia sehat. Rasa badannya sehat tapi sebetulnya carrier. Kan sebetulnya itu pertanda bahwa virus ini tidak terlalu mematikan. Oleh karena itu, karena virus tidak terlalu mematikan, maka daya sebarnya luas. Karena orang bisa bergerak di satu tempat, lalu kemudian dia nularin ke tempat lain. Beda dengan virus yang mematikan, kena mati, pasti dia nggak sempat nyebar. Gitu cara gue melihatnya gitu, secara sederhana, sebagai orang awam ya. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau diminta kita berdamai mestinya juga dengan satu kesiapan di dunia medik, misalnya didorong agar vaksin segera ditemukan. Sama dengan menurut gue ya sama dengan ketika virus flu itu pertama muncul, belum ada vaksinnya. Sekarang kan virus flu itu juga di mana-mana sebetulnya. Kalau kita lagi nggak sehat kena aja, ya kan? Kalau kita lagi sehat kita nggak apa-apa gitu. Padahal virus itu juga di mana-mana. Mas, menurut gua memang kalau anjuran pemerintah bilang kita harus berdamai dengan COVID, mestinya juga dibarengi dengan percepatan penemuan vaksin dan respon dunia kesehatan yang memang siap. Jadi kita diajak berdamai tapi berdamai itu karena memang sudah ada pelindungnya gitu. Udah ada seal-nya. Iya. Oke. Kalau menurut gue ya. Tapi kan sekarang belum ada, Mas. Nah, justru itu. Tapi boomnya udah meledak nih maksudnya. Justru itu yang tadi Dandi bilang. Iya. Yang tadi Dandi bilang soal pengkhianatan lah, soal pemikir nggak mikir lah itu. Menurut gue ya. Yang mau Dandi arahnya ke situ. Nah iya benar. Ya balik lagi gitu, apa sebenarnya harus diselesaikan apa dengan COVID ini? Betternya kita gimana? Ngapain? Gini kita hari ini seringkali malah dikacaukan oleh para pemikir yang gue pakai bahasa lu ya. Iya oke. Oleh para pemikir yang seringkali memunculkan istilah-istilah baru yang membuat orang kemudian semakin nggak tahu sebenarnya. Tadi herd immunity, kemudian new normal. Ini kopi ya? Iya kan? Bukan yang lain. Ya, kan? New normal gitu. Kok ada new normal? Normal mah normal aja gitu loh. Kok ada new normal? Nanti ada next normal gitu kan. Ini kan istilah-istilah yang dimunculkan yang untuk kemudian membuat ya seolah-olah mereka berpikir gitu loh. Padahal nggak mikir apa-apa, cuma bikin istilah baru untuk memberikan nama satu situasi kondisi yang sebenarnya juga tanpa diberi nama oleh mereka pun ini jalan juga gitu kan kondisinya kan gitu. Rakyat nggak butuh itu. Nggak butuh. Jadi gitu sebenarnya kan? new normal ya nggak ada. Yang ada yang normal. Normal aja semua juga normal. Yang namanya kan? New normal ya. Jadi kalaupun para pemikir itu nggak mikir pun misalkan, ya kondisi tetap berjalan seperti ini kan gitu loh. Jadi mereka hanya memberikan nama atas satu peristiwa yang terjadi gitu kan. Dan itu untuk berseolah-olah bahwa wow ini keren nih, pakai new normal nih, pakai next normal nih, wah segala macam, udah. Ya makan deh itu, ya kan? Kalau mau dikelecehin sama mereka, mau ditipu-tipu ya silakan, mau percaya itu kan gitu. Cuman kalau kita kembali, saya selalu mengatakan begini. Ini bahasa keren ya. Lu nggak ngerti nggak apa-apa, tapi gue ngomong. There's nothing new under the sun. There's nothing new under the sun.
Nggak ada yang baru di bawah sinar matahari ini. Kayaknya lagunya Scorpion ya. Iya kan? Ketahuan Jadi, generasinya. apa sih? Oh iya sih. Nggak ada yang baru di bawah sinar matahari. Semua berulang prosesnya. Kita ngomong yang tahun berapa? Gua nggak ngerti deh. Cek aja sendiri ntar. Zaman Spanish flu itu juga kemudian, korbannya sekian banyak. Lewat selesai. Iya. Ebola. SARS. Apa? Ya sudah. Jadi ini satu peristiwa yang buat gue biasa saja. Nggak usah norak banget gitu loh, kayak hari ini jadi norak gitu kan. Ya kan? Jadi justru penyakitnya adalah pada soal mentalitas kejiwaan menghadapi satu situasi yang seperti ini. Jadi situasinya nggak salah. Buat gua nggak salah situasinya. Tetapi yang salah adalah pada cara menyikapi, dan itu kerusakannya pada mental. Oke. Kenapa? Kepanikan kan? Iya. Itu buat gua mental illness. Padahal masih santai aja. Saya seringkali mengatakan, di zaman dulu di Jawa misalkan, itu sudah dikenal istilahnya pagebluk. Oke. Itu wabah. Sama. Dan mereka punya tata cara untuk juga menangani masalah itu, gitu. Jadi nggak bahwa manusia punya kecerdasan ya. Saya mengatakan kecerdasan karena belum tentu yang disebut pemikir-mikir itu cerdas. Mikir iya, tapi belum tentu cerdas. Iya kan? Iya. Manusia itu punya kecerdasan untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah ini yang kemudian dibunuh oleh modernitas yang hari ini kemudian diatasnamakan oleh sains. Iya. Artinya kan kita bicara penyelesaian COVID dan segala macam itu diarahkan ke medis semuanya. Akhirnya mentok. Nggak ketemu vaksin. Semua nunggu vaksin kan? Medis mentok. Iya kan? Oke. Hah? Tawakal dulu. Iya kan? Akhirnya padahal bukan juga itu solusinya. Ada upaya-upaya lain. Artinya upaya-upaya yang didasarkan pada kemampuan lokalitas untuk menjawab. Misalkan gini, lepas ini bahwa ini perlu diuji atau tidak, misalkan gitu. Kita punya ramuan empon-empon misalkan, campuran dari kunyit, apa segala macam. Itu belakangan juga banyak permintaan kan? Iya. Artinya ini kan kearifan lokal yang selama ini kemudian ternegasikan karena gaya hidup, lifestyle yang seolah-olah semua persoalan kesehatan itu selesai dengan cara-cara medikal, cara-cara pengobatan modern. Ternyata nggak juga kan? Artinya COVID membuktikan itu sebetulnya. Nah kenapa kita kemudian tidak kembali kepada akar? Jadi ini persoalan, buat gue ini persoalan kecerdasan sebetulnya. Kecerdasan manusia untuk hidup di alam lingkungannya. Dengan situasi apapun. Karena gue yakin setiap masalah itu ada solusinya dan solusinya tidak pernah jauh dari lingkungannya. Iya, gue setuju di situ. Nah, jadi obat apapun, lu punya penyakit, obat itu pasti ada di sekitar lu. Oke. Pasti. Kalau nggak Tuhan nggak fair. Itu aja. Persoalannya tadi kita kehilangan kecerdasan untuk menemukan solusi-solusi lokal di dalam mengatasi masalah. Kalau masalahnya kayak dia nih, kadang-kadang cerdas, kadang-kadang itu udah nggak bisa diobatin. Itu persoalannya udah itu bawaan sampai itu by DNA gitu, udah susah ngomong itu gitu kan. Waduh. Gue udah lama lo nggak berani ngomong itu, lo kenapa lo berdua berani banget ngomong gitu? Karena lu sering ketemu kan. Iya. Sering ketemu. Atau gue udah mulai terpapar ya. tapi sebenarnya gue loh yang mewakili orang-orang kecil tuh, gue kayak gue cerdasnya kadang-kadang enggak. Cerdas kadang-kadang enggak. Oke. Kalau kepepet cerdas. Oh itu naluriah. Itu naluriah. Itu nggak bisa dibilang kecerdasan nggak sih? Hah? Iya. Makanya COVID ini membuat masyarakat kita harus kepepet untuk muncul kecerdasannya. Kan udah biasanya begitu. Artinya gini, gue juga mau nanya kan. Kalau memang maksudnya gini, kalau emang kearifan lokal itu kemudian tergali lagi, artinya kan berarti bangsa kita sebenarnya udah punya referensi lama dong tentang ini. Iya. Hah? Ya kalau itu gue setuju. Setuju. Iya. Sebetulnya pengetahuan itu ada secara kolektif di masyarakat ya. Iya. Dalam bentuk tradisi, dalam bentuk adat, dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan lokal gitu ya. Tapi benar kata Dandi tadi, memang ironisnya kan ilmu pengetahuan modern kemudian menganggap bahwa ini sesuatu yang tradisional, nggak modern, nggak saintis.
Nah, tapi persoalannya kan nggak semua juga bisa diselesaikan dengan saintis, dengan ilmu pengetahuan. Yes. Gitu. Banyak hal-hal yang secara modern nggak masuk akal, tapi bisa kelar. Ya, sebentar. Terusin. Ya. Gua ada yang manggil di bawah. Siap. Menurut gue gitu. Jadi di berapa obrolan gue bilang sama teman-teman gini, ketika ampon-ampon itu kemudian dicari banyak orang, kita kehilangan Hembing ya. Iya, Prof. Hembing. Yang pengetahuan tentang dunia herbal itu ensiklopedik segitu kuat, paham betul. Nah, sebetulnya itu pengetahuan yang ada di kepalanya Hembing itu ada di kepala orang-orang tua kita dulu. Oh gitu. Iya. Oh iya, oke. Iya. Kalau jamu-jamuan zaman dulu, oke. Betul. Yang sebenarnya juga itu bisa meningkatkan imunitas. Betul. Masalah COVID itu kan cuma masalah kemudian imunitas turun. Kunci mobil lu. Di samping. Nah, persoalannya yang lain menurut gue juga gaya hidup. Ya. Lifestyle. Di samping Jan. Iya. Samping kiri. Nah, jadi yang sederhana aja begini. Kalau masa kecil gue dulu di kampung, orang kampung juga, Mas? Iya, gue kampung. Orang kampung. Dan gue ngerasa gue beruntung gede di kampung ya. Nah, gitu. Karena lu di kampung juga? Iya, kampung. Lu katanya gunung tadi, lama di gunung kata Mas. Iya, di atasnya kampung bahkan. Gue kan di kampung di bawah, dia di atas gitu. Di atas gitu. Iya. Misalnya gini, dulu kalau orang masuk angin, ya meskipun kita bisa berdebat konsep masuk angin apa sih, tapi badan nggak enak lah. Itu yang dicari adalah ramuan tradisional. Iya. Gitu. Entah dia konsumsi bawang putih, entah dia marut kunyit, atau yang lain lah. Dia masyarakat kita dulu nggak segera ke dokter. Tapi ya apa yang ada di sekitarnya itu yang kemudian dikonsumsi dengan pengetahuan yang dimiliki turun-temurun ya. Nah, celakanya kan modernitas dengan pendidikan formal itu informasi itu keputus. Jadi yang merusak adalah ya bisa dibilang begitu. Gini, modernitas itu selalu punya dua sisi ya. Sisi yang pertama ya pasti udah ditinggalin. Betul, ilmu pengetahuan menemukan hal-hal baru yang mempermudah hidup manusia. Tapi sisi yang lain dalam bentuk yang dampak yang sangat ekstrim itu juga mencerabut orang dari akar lingkungan sosialnya. Gitu. Akar sosialnya, pengalaman sebelumnya akan ketarik semua gitu segala macam. Contoh yang lain misalnya dulu kakek gue kalau mau nanam karena petani itu yang dilihat adalah rasi bintang. Gitu. Oh, ini rasi bintangnya ini berarti ini waktunya tanam. Oh, ini sebentar lagi musim hujan. Dan itu udah ada ya? Udah ada. Dan gue memaknai primbon Jawa karena orang Jawa itu sebetulnya ilmu titen kalau orang Jawa. Titen itu adalah ilmu yang sebetulnya dia melihat fenomena. Gampangnya meneliti kali ya. Titen tuh mirip-mirip sama mengingat sebetulnya. Mengingat. Jadi kalau ada kejadian ini, ada tanda-tanda alam ini, track record itu ya? Iya, itu dicatat. Nah, sayangnya kemudian primbon itu dianggap kuno kemudian. Bukan. Yang lebih parah menurut gue itu dianggap mistis. Jadi ada kejadian terus ngeliat primbon terus mempercayai itu sepenuhnya gitu. Padahal itu kan sebenarnya kecenderungan alam ya. Yang dimaknai, yang dilihat, diingat lalu kemudian dicatat. Sorry gua ketawa barusan karena lu ngomong ilmu titan tuh. Tiba-tiba pop up aja muncul karena lu kayak SMS dari siapa aja, WhatsApp dari siapa pop up gitu ya. Ya karena bukankah itu yang kemudian itu dibenarkan, apa yang disebut dengan ilmu titan itu justru dijustifikasi oleh turunnya ayat pertama di dalam konteks Islam ya, untuk kemudian Iqra bismi rabbika, bacalah. Itu titan sebetulnya. Membaca apa sih? Membaca itu kan bukan sesuatu harus kita membaca huruf atau membaca.
termasuk tadi membaca rasi bintang, membaca kemudian bagaimana alam, itu membaca sebetulnya. Jadi kemampuan itulah yang sebetulnya yang saya katakan sebagai kecerdasan dasar manusia. Jadi jika binatang punya insting, naluri, bahkan ketika gunung mau meletus, mereka keluar semua, itu binatang punya insting. Tapi manusia juga punya nalurinya sendiri. Nah, naluri kemanusiaan itu yang hilang hari ini, termasuk kemampuan dia untuk mengatasi tadi virus, apa yang hari ini kita sebut virus segala macam, itu hilang kemampuan kita untuk itu. Karena kita sudah tercerabut dari akar kemanusiaan sebenarnya. Dan pun jadi pesan dari COVID itu sebetulnya kembali kepada kemanusiaan. Itu sebetulnya. Gua mau nambahin itu ya. Jadi selama orang WFH, itu kan di sosial media dan di media online tuh banyak sekali beredar foto Jakarta langit bersih. Bahkan bumi ya. Ya kan dilihat di foto dari luar angkasa itu lebih bersih gitu. Siapa yang foto? Ya, gua nggak tahu, temennya dia kayaknya. Temennya dia kayaknya. Ya, orang gunung. Kan WFH nih, lu ngomong tadi kan lagi WFH. Iya kan, berarti kan work from home. Terus yang luar angkasa siapa? Masa mesti gue jelasin kita bisa monitor dari satelit sih. Oh gitu. Jangan-jangan bukan WFH, WTF. Welcome to Facebook. Nah, maksud gue di sisi yang lain sebetulnya ada keseimbangan baru gitu ya. Iya. Orang banyak bilang ya memang ini saatnya bumi istirahat. Saatnya bumi istirahat. Istirahat itu dalam arti istirahat dari polusi, istirahat dari gempita mobilitas orang. Lo bayangin di Jakarta setiap hari berapa juta mobil kan? Dari daerah pinggir, madetin setiap hari, polusi. Jadi menurut gua selama WFH ngelihat langit Jakarta bersih itu kemewahan. Mewah banget. Bertahun-tahun mungkin kita udah berapa puluh tahun tinggal di Jakarta, nggak bisa lihat. Tangerang sih dia. Tangerang dia. Ya Jakarta lah, coret dikit. Jakarta kepleset. Nah maksudnya kan nyari makan di Jakarta. Ya maksud gua ada juga sebetulnya hal lain yang perlu juga dicatat gitu bahwa memang jangan-jangan memang perlu break ya sebentar gitu dari hiruk pikuk ke. Jadi hikmahnya menurut lo itu perlu break sebentar sebenarnya kehidupan ini. Ekologi ini. Iya, akhirnya dia harus balik ke keseimbangan awalnya gitu. Karena manusia terlalu serakah mengeksploitasi semua yang ada di di bumi untuk kepentingan manusianya, buminya yang memberi makan nggak pernah dirawat. Jangan juga itu pesan lain gitu yang harus jadi menurut gue. Buat bumi manusia virus. Dalam perspektif. Benar. Dalam perspektif yang lebih ekstrim ya, lebih ekstrim gue ingin menyampaikan begini. PSBB ataupun lockdown katakan. Download. Itu kan akhirnya membuat sebetulnya kan kemudian membuat manusia diam di rumah. Maksudnya kan itu untuk mencegah penyebaran dari interaksi. Nah, dari sisi yang paling ekstrim sebetulnya kalau gue melihat pesannya sederhana. Kalau mau betul-betul supaya tidak kemudian terjadi interaksi, bukan hanya di rumah, manusia dimasukin kotak, dipendemin semua. Itu pasti nggak akan terjadi itu interaksi. Loh, artinya begini loh, interaksi itu keniscayaan. Saya mengatakan. Kan bukan soal bahwa manusia adalah makhluk sosial, bukan soal itu. Tetapi hari ini kita lihat 8 miliar jumlah penduduk dunia. Lu kemanapun ketemu manusia pasti. Karena tingkat kepadatannya sudah sangat tinggi kan. Jadi tidak mungkin kemudian membatasi interaksi antar manusia dengan jumlah yang 8 miliar itu. Jadi untuk mengurangi interaksi, ya dikurangi 8 miliarnya. Jadi akhirnya kan jarang ketemu. Iya kan? Sehingga virusnya jadi nggak nyebar gitu. Virusnya jadi nggak nyebar. Nah, gue berpikir ekstrim begitu dalam sebagainya. Kalau ekstrim lagi gue tanyain, apakah virus ini memang tujuannya untuk itu? Ada pihak. Udah beranya belum sama virusnya? Virus itu ada, memang ada yang bikin. Nah, itu aja loh konkretnya. Kalau maksud lu mau ngomong gitu enggak? Sebenarnya tujuannya itu enggak sebenarnya. Jangan nuduh dong. Itu enggak sebenarnya gitu kan dari tersiratnya sih. Ya, artinya kan ini kan bicara tentang apakah situasi ekstrim tadi yang gue sebut itu kesengajaan atau ketidaksengajaan gitu kan sebenarnya gitu. Nah, pertanyaan yang selama ini
saya yang sering sampaikan, bahkan saya tulis itu di Facebook. Melihat proses ini, mengapa orang tidak pernah bertanya bukan tentang apa itu COVID, tapi kenapa COVID itu ada? Kan harusnya mulainya dari pertanyaan itu. Kan udah ada, emang udah lama virus COVID itu udah ada lama. Nah, ini variabel barunya aja, ya. Kan yang disebut yang COVID-19 kenapa ini kan muncul? Nah, lalu kenapa hari ini terjadi penyebarannya? Kalau sudah ada lama. Iya. Tapi kenapa kemudian belakangan ini baru muncul? Kan berarti kenapa juga? Iya, kenapa juga? Nah, itu yang harus dijawab. Sehingga kita akan melihat bahwa apakah ini unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan. Kalau kesengajaan, kenapa disengaja? Gua langsung aja nanya. Enggak, Kesengajaan atau enggak? nah, kita ngajak mikir bareng gitu loh. Dia intinya dia kan nggak mau jawab. Lu tanya, dia nanya balik gitu. Ya kan gua akan nanya lagi karena kan tugas gua nanya. Iya, itu Enggak, bukan begitu maksudnya. Karena tugas lu nanya tapi juga bodoh-bodoh banget tuh pertanyaannya kan gitu kan. itu biar kelihatan dia seolah mikir. Lu nyala gue. Enggak, justru kalau lu jawab justru lu berarti bodoh kan gitu kan. Nggak, tapi dan beneran pertanyaan Rano nih Gue keturunan ntar ya. kenapa ya kan mungkin pernyataan lu tadi bahwa justru pertanyaannya harus kenapa itu ada COVID itu, kenapa itu ada, itu dari situ kita harus mencari tahu. Gue buka petanya aja ya. Gue buka ini gue kasih pendekatan yang sangat kontemporer, jadi yang jangan terlalu rumit loh. Ya. Sekarang gini, 8 miliar jumlah penduduk dunia dan itu terbagi-bagi dalam konteks negara-negara. Oke? Nah, setiap negara itu ada yang disebut national interest, kepentingan nasionalnya. Pasti semua negara kan berpikir tentang kepentingan nasionalnya. Ya. Kepentingan nasional yang paling sederhana tuh, bangsanya hidup kan? Iya, ngidupin bangsanya. Ngidupin bangsanya, itu paling sederhana. Iya benar. Iya toh? Nah, sekarang lu bayangkan 8 miliar jumlah penduduk dunia. Dan ini masih terus bertambah kan pasti. Sementara luas daratan nggak bertambah. Iya. Nah, luas daratan yang dipakai oleh manusia itu kan pasti dipakai untuk kebutuhan pemukiman pasti. Dia butuh rumah. Iya. Dia butuh pangan. Berarti harus ada lahan-lahan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Ya kan? Kita belum ngomong infrastruktur dan sebagainya. Lalu kebutuhan sandang. Berarti kemudian muncul fabrikasi segala macam kan, berarti ada industri yang muncul di sana. Ada industri. Ya. Itu semua dilakukan di lahan yang itu aja. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Di lahan yang sama. Oh iya dong, daratannya kan nggak bertambah. Oke. Terus? Nah, dalam konteks situasi itu, selalu setiap negara berpikir bagaimana caranya gue bisa hidup. Yang lain boleh nggak ada, yang penting gue hidup. Negara yang satu juga berpikir, yang lain boleh nggak ada, yang penting gue hidup. Negara yang satu lagi berpikir, yang lain nggak ada, yang penting gue hidup. Lalu kalau konteks COVID ini? Konteks COVID adalah menjawab itu sebetulnya. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang memicu ini? Artinya dengan kepentingan itulah dia ingin bertahan hidup. Konspirasi? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah tahu istilah konspirasi. Gue taunya sebagai orang Indonesia komplotan. Jadi berkomplot, bukan konspirasi. Keren kok kata konspirasi itu orang, wah konspirasi terus ini enggak, dari dulu memang orang sudah berkomplot. Iya. Ini komplotan. Jadi tujuannya buat apa? Ya, menurut balik lagi tadi bahwa punya semua orang interest tadi. Iya, ada interest itu. Itu untuk menyelamatkan kepentingan masing-masing. Kita orang Indonesia misalkan akan wajar mengatakan yang penting orang Indonesia hidup, yang lain mau mati-mati. Dalam situasi perebutan kepentingan nasional tadi itu. Iya kan? Nah, yang lebih parah, luas daratan tidak semua layak huni loh. Iya. Iya kan? Iya. Artinya layak huni itu wilayah itu punya kemampuan supporting kehidupan. Iya. Iya. Artinya lu ngomong gini deh, padang pasir kemampuan untuk support hidupnya seberapa? Iya. Kan gitu. Atau daerah X enggak. Artinya kalau kita bicara luas daratan, tetap yang paling subur adalah ekuator. Iya. Gitu. Semua kekayaan alam itu ada di sana. Sumber tambang di situ. Nah, energi mineral lah di situ. Energi mineral lu mau ngomong apa di sana?
Artinya ini jadi seksi untuk jadi perebutan untuk tadi atas nama kepentingan nasional. Setiap negara akan ini aja nih gua ambil, ini aja nih gua ambil, ini gua ambil. Jadi menurut lo kita yang termasuk yang negara yang berada di lintas ekuator Katulistiwa adalah korban. Ya kalau nggak paham jadi korban. Hari ini deh Mas. Korban jadi korban, tidak jadi korban itu kan kalau kita paham atau nggak paham. Kalau hari ini posisi ya, kita tadi dengan kebodohan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh negara terhadap bangsa, ya sudah jadi korban. Wow. Karena yang melakukan itu bukan lagi kepentingan asing, tapi justru negara yang kemudian melakukan itu terhadap. Contoh kasus ya. Nah, nanti kita tanyakan soal omnibus law misalnya. Yeah, nah, itu contoh. Balik lagi. Udah diam dari tadi nggak ngejawab. Itu contoh, gitu kan. Bagaimana kemudian dari iya kan? Mas, mendingan lo jawab deh, Mas. Mendingan lo jawab deh. Karena gue yakin pasti diulang lagi, Mas. Mending lo jawab deh. Apa nih omnibus law? Iya. Iya, gini, gue jujur sih belum baca detail ya. Oke. Soal omnibus law ini, tapi beberapa hal yang gue baca memang ini tantangan yang bukan tantangan, tapi peluang untuk menggeser pola relasi kita dalam bernegara itu cukup serius. Oke. Karena dalam omnibus law itu sebetulnya terkait dalam 79 undang-undang sektoral. Jadi lo bayangin, 79 undang-undang dijadiin satu. Oke. Nah, kalau lo mau ngebahas pasal X misalnya terkait dengan lingkungan, mestinya kan lo analisis juga terhadap undang-undang induknya yang sektor lingkungan itu pengaruhnya apa. Artinya ini kompleks sebetulnya. Jadi nggak bisa ngebahas itu dalam waktu yang pendek. Gue pernah advokasi undang-undang 7 tahun. Oke. Itu satu isu. Ini salah satu pemikir. 7 tahun. Satu isu doang. Satu isu. Nah, kebayang nggak lo kalau 79 undang-undang sektoral itu harus lo pototin satu-satu. Kalau lo ini diubah kira-kira pengaruhnya apa? Pengaruh terhadap relasi antara DPR sama Presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, soal perizinan, macam-macam. Jadi kompleks sebetulnya. Harusnya ditangani secara serius dan hati-hati gitu ya, tidak serampangan. Tapi faktanya DPR hari ini, bahkan ketika reses, ini kan resesnya sekarang DPR nih. Iya. Diam-diam dibahas. Diam-diam. Dibahas. Itu karena mereka rajin atau sebenarnya kan harusnya reses, tapi mereka ngebahas kan bukannya itu rajin malah. Ya kalau kita mau positif inisiatif maksudnya Mas. Ya kalau mau positif thinking bisa bilang begitu. Kalau negatifnya pengkhianat. Iya, tadi yang gue mau tanya, apa memang mesti sekarang di masa itu makanya selalu ditanyakan kan, apakah memang harus diselesaikan sekarang? Toh situasi yang lebih mendesak itu ada di depan mata gitu ya, yang harus diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya undang-undang ini mau menyelesaikan masalah apa sih? Yang sering menjadi dasar pemikiran lahirnya sebuah undang-undang itu kan mau menyelesaikan sebuah persoalan. Ada masalah, diselesaikan ada undang-undang kan begitu. Nah sekarang kalau omnibus law itu mau menyelesaikan masalah apa? Kalau ditanya, kalau pemerintah selalu bilang begini, karena investasi di kita itu buruk. Salah satunya itu masalah. Iya, tapi kan pertanyaannya bisa dibalik. Apakah iya dengan omnibus law ini kemudian jadi membaik? Gue nggak yakin. Dan apakah di saat seperti ini juga kemudian harus ada undang-undang itu untuk masuk investasi? Siapa yang masuk, orang semua pandemi kena. Betul. Logiknya kan gitu. Yang lebih mengkhawatirkan itu kalau lahirnya undang-undang ini menimbulkan komplikasi masalah baru. Komplikasi. Karena ya itu tadi 79 undang-undang, kebayang nggak sih? Ya kan? Itu saling berkaitan ya, makanya harus dibahas secara lebih hati-hati dan serius gitu. Kalau memang kita sama-sama punya komitmen mau menyelesaikan persoalan yang memang dianggap persoalan itu harus dijawab dengan undang-undang ini gitu. Itu sih sepanjang yang gue tahu ya terkait dengan omnibus law itu gitu. Jadi dan yang lain ini dibahas relatif tertutup ya, karena
karena lagi WFH daring, orang nggak mungkin datang ke DPR untuk lihat pembahasan gitu. Ya kita hanya bisa lihat di Facebook Live, kita hanya bisa ngelihat dari Instagram Live misalnya. Itu kalau disiarin. Ya kalau enggak, apa boleh? Apa yang bisa kita lakukan, kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nanti kita sebagai warga yang pengen ikut mempengaruhi proses pembahasan undang-undang itu juga nggak bisa berbuat banyak. Oke. Artinya penjelasan yang halus tadi itu sebetulnya tetap memberikan pesan bahwa ada pengkhianatan di sana. Nah, itu lo yang ngomong ya. Itu lo kira-kira. Orang kalau udah sakit hatinya itu parah gitu. Segitu. Sering sakit hati. Kayaknya memang sepanjang hidupnya dikhianati. Mungkin gua kasih ke teman-teman kita ya. Teman-teman, kalau kalian juga yang nyimak pembahasan tadi dan ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja tulis di komentar. Jadi mungkin nanti kita bahas salah satu lagi. Kita jawab di tayangan-tayangan berikutnya gitu ya. Intinya ini kan banyak poin menarik. Salah satunya adalah gimana ngajak kesadaran kita bangkit lagi, baru lagi, bahwa yang terjadi sekarang ini sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal yang baru, dan kita punya pengalaman sebagai bangsa, kita punya pengalaman dan punya, kalau bahasanya catatan-catatan yang disebut primbon lah gitu kan, kecerdasan kearifan lokal. Jadi boleh ya kalian kasih komentar lagi. Nah selanjutnya gue mau tanyain lagi nih, kecuali karena ya komentar kita yang sampah ya itu acuin yang sampah gitu. Abaikan obrolan saling celah biasa, malah justru ini kita terlalu serius kan. Oke. Mas, kita serius dalam bercanda. Iya betul. Buat lu berdua, gue tadi tertarik sama yang disinggung sama Mas Danar dan Mas Dandi. Kan juga kita lagi rame dengan istilah-istilah baru nih, even dengan istilah new normal gitu kan. Walaupun tadi udah dijelasin Mas Dandi apaan lah gitu kan, segala macam itu sih kan cuman istilah doang gitu loh. Yang jadi pertanyaan gue kan gini, gue ngomongnya dengan sederhananya adalah PSBB ini akan segera berakhir, Jakarta lah ya kan. Gubernurnya udah bilang gitu kan, kemungkinan ada final sampai tanggal 4 Juni ini gitu kan. Terus kemudian pokoknya kita diperpanjang ya? belum ada kabar baru sih yang gue baca terakhir itu. Terus kemudian kita akan aktivitas seperti biasa kembali. Terus kemudian juga lagi didengung-dengungin, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi juga dunia global, ngomong tentang masalah kehidupan new normal gitu kan. Tadi walaupun udah bahas tadi ya, gua sebagai warga yang hidup seperti yang lain, masih bertanya-tanya sih sebenarnya gonna be worse or gonna be better. Menurut Mas Danar? Kayaknya lu dulu. Gue udah ngecap panjang soal Omnibus Law tadi. Enggak ada. Kita nggak punya ukuran untuk hari ini untuk mengatakan. Sekarang gini, orang ngomong it's gonna be worse or better. Sekarang ukurannya apa sih kalau kita bilang ini worse? Lalu apa juga ukurannya kalau kita bilang better? Kita sepakati dulu platformnya sehingga kita punya ukuran untuk mengatakan ini lebih baik atau lebih buruk. Platform kita sepakati adalah di wilayah tadi lo ngomong kebangunnya kecerdasan baru, pengambilan hikmah tadi Kang Ajat bilang, hikmah yang bisa diambil dari sebuah bencana ini. Kalau gitu pakai ukuran gue ya. Kan lo yang ditanya. Enggak, ini kan karena istilah itu kan bukan istilah gua. Ya kan? Makanya kan gua harus tanya ukurannya apa dengan istilah itu. Nah, kita sama-sama nggak tahu ukurannya kan? XL kayaknya. Ya. Nah, kalau begini, ukurannya sederhana. Menjadi lebih baik atau tidak ukurannya cuma satu. Apakah peristiwa ini membuat kita yang mengaku manusia kembali kepada kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab? Kembali kepada kemanusiaan adil dan beradab. Kesadaran tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, gue pakai bahasa internasionalnya lah, ya. Ini bicara tentang humanity sebetulnya. Kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kamu human bukan? Kalau kamu human, kamu punya nilai kemanusiaan di dalam dirimu.
Artinya gini, nilai kemanusiaan itu adalah manusia dengan kemuliaannya dia diciptakan, dia akan kemudian berfungsi dan berperan sesuai dengan itu. Ya. Saya nggak mau masuk dengan terminologi agama, tetapi bahwa gampangnya begini aja lah. Kemarin kita lihat fisik kita lihat fisik kita. Bertaring nggak? Punya taring nggak? Ada kecil kan? Iya kan? Nggak bisa untuk kemudian jobek-jobek. Ya. Punya cakar nggak? Ada kuku. Ada kuku tapi bukan cakar. Bukan cakar. Dia nggak bisa. Lu nggak punya tanduk kan? Iya. Ya, tergantung sih, kadang-kadang suka keluar juga tanduk. Iya itu. Fisiknya nggak ada tanduk ya. Mas lu ngomong maksudnya kemana mas? Maksudnya kemana mas? Ke sebelah lo kan? Ajak. Gitu kan. Jadi kita tidak dilengkapi dengan itu. Bahkan kulit kita tidak tebal, gitu kan? Kayak buaya atau kemudiannya. Artinya kekuatan kita sebagai manusia itu ada pada kecerdasan. Itu yang membuat kita bertahan hidup. Kecerdasan. Ini bukan soal lu S3, S4, S5, bukan itu. Yeah. Ini soal kecerdasan. Bukan soal kepandaian. Kalau kepandaian ya lu tinggal sekolah setinggi apapun lu pandai. Artinya penguasaan keilmuan, segala macam itu kepandaian. Tapi kecerdasan untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Yep. Dan kemudian bagaimana kemudian dia bisa dengan alam itu terjadi sinergi, keselarasan dengan alam. Jadi dalam istilah lama, bagaimana manusia bisa bergotong royong? Bergotong royong itu bukan antar sesama manusia, tetapi manusia dengan sesama makhluk ciptaan yang lain. Itu soal kecerdasan. Nah, bicara kemanusiaan ada di dalam platform itu. Kalau manusia kembali kepada titik itu, kepada fitrah kesejahteraan itu, maka saya mengatakan ini jadi lebih baik. Gonna be better. Ya. Kalau seperti itu. Ya. Butuh waktu lama berarti. Nggak tahu juga. Ya. Waktu bukan kuasa kita. Loh, karena kalau misalnya kita kembali ke skema gotong royong yang kita punya, kalau bahasa agama skema jemaah yang kita punya gitu kan. Kan hari ini dibatasi. Ya, gua ada satu ini nih, apa namanya? Penggambaran misalkan. Ketika diumumkan nggak boleh, kalau gua muslim, diumumkan nggak boleh taraweh, ya kan? Nggak boleh apa namanya nggak sholat boleh tarawih di masjid, ya kan? Nggak boleh tarawih di masjid, nggak boleh di masjid sholat Jumat segala macam. Kan sebenarnya kalau kita ambil apa namanya bukan hikmah tapi lebih ke berpikirnya gitu loh, ya, sebagai fitrah manusianya, kecerdasannya. Kita mikir yuk gitu. Ya, kita mikir yuk. Tetangga-tetangga di masjid itu sebelah masjid apa sudah pernah nggak ngepel masjid, membersihkan masjid sehingga clean? Ini terus soal higienis ya, bukan bersih atau nggak bersih ya. Higienis, bukan bersih dari kerohaniannya gitu kan. Tapi pernah nggak kita masjid kita sebelah, oke deh kita bersihin, ya kan? Oke kita pasangin apa namanya kayak di kantor-kantor tuh kan, hand sanitizer segala macam kita siapin kalau mau sholat. Diumumkan bahwa sajadah sendiri, ya kan? Terus dikasih batas. Nggak boleh di sini. Ada yang ngatur di situ di masjid itu. Kenapa harus diumumkan? Sehari 2 kali semprot disinfektan gitu kan. Sehari 5 kali waktu sholat lah. Setiap mau tempat ibadah yang lain lah. Semua. Misalnya karena gue Islam ya, gue bicara di masjid ya. Kenapa? Kalau dilarang ya udah itu pemerintah yang ngelarang. Tapi kan kita punya kecerdasan. Pemerintah nih lihat saya warga muslim, saya punya masjid, saya udah bersihkan. Saya udah sterilkan, kalau perlu bawa orang-orang ahli kesehatan, ini bersih nggak dari virus, ya kan? Bersih dari virus, oke, boleh bersih, oke, yang masuk semprot. Orang kerja aja boleh, masih ada kok. Kenapa harus ada batasan-batasan orang kerja? Yang ini boleh, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini enggak. Dia kalau gini mengagumkan ya. Iya. Ya kan gua sampai bengong sudah. Terus kemudian orang gua speechless gua dengar dia. Itu dari sisi pengambil keputusan gitu kan. Ya udah biarin aja ambil keputusan, nggak boleh, ya nggak apa-apa, tapi saya bersihin terus jelasin. Nih sudah bersih nih. Maksud lo kenapa boleh. Ada itu gitu kan maksud lo? Kenapa nggak begitu? Kenapa ada itu? Ada di sisi di luar pemerintahan, misalkan orang yang anti terhadap pemerintahan misalnya bicaranya, wah pemerintah begini, dia udah melakukan apa? Di masjid itu untuk masjid kita responnya begitu. Yes, gitu loh.
Gila, gue mau tepuk tangan. Semua gitu loh. Ayo berpikir yang cerdas tadi. Tadi lu buka puasa makan apa? Kolang kaling kan. Ya bener nggak? Agak kenyal ya lo ya. Iya. Maksud gua kalau mau berpikir cerdas gitu loh, berpikir cerdas, membantu orang juga. Nih tetangga-tetangga yang punya masjid di sebelah-sebelah itu lebih indah lagi kalau yang di luar muslim juga membantu. Atau sebaliknya. Kan gitu, atau sebaliknya. Oke. Yuk kita bersihin bener-bener sampai bener-bener kita pastikan bahwa di situ tidak ada COVID, seperti halnya yang ada di rumah sakit. Gitu. Ya. Gitu. Kalau perlu dijaga tentara. Tentaranya nggak ikut sholat dong? Ya, gantian. Nah ini kita apa ya? Ada yang serius gak mau kita. Ya kalau perlu dijaga gitu kan, dijaga. Ada anak kecil, kamu jangan masuk dulu, udah mandi belum? Kan gitu kan ditanya. Udah semprot. Ngomong apa? Mau ngaji? Oke, silakan ngaji. Atau kalau jaga perlu, jaraknya. Misalnya, atau kalau perlu sholat pakai masker. Misalnya kan kita atau ibadah pakai masker. Nah, si ulama ini harus ngajarin yang benar sebagai manusia yang cerdas. Jangan berpikir dari dia lebih jago lah dari. Tapi kan kejadiannya ada yang coba-coba ngelaksanain taraweh misalnya terus ada yang ngelaporin. Terus digerebek. Iya jelas terang digerebek begitu dong kalau tiba-tiba dia datang guru-guru gitu. Kan harus ada tahapannya. Diumumkan dulu, saya mau bersihin masjid. Silakan pemerintah dicek bersih nggak di masjidnya. Ya kan? Oke, ini aturannya begini loh. Bikin aturan gitu protokol. Loh. Iya, bikin protokolnya di masjid. Toh akhirnya bakal begini kan nanti. Itu yang namanya kita berdamai dengan si makhluk halus itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Gila, luar biasa ya. Ngapain dong? Ngapain kita? Jadi ini udah kesimpulan ini berarti. Nah, ya beneran. Belum. Perkara itu COVID itu buatan, COVID itu datang dari mana? Ya kan? Silakan ditelusuri. Tapi kan kita harus menjalankan kehidupan kita, gitu kan? Pertanyaan sekarang bikin aturan lagi, ada lagi yang kemarin aturannya sampai heboh tuh. Apa itu? Naik mobil harus depan dan belakang. Oh iya. Sementara yang sebelah itu istrinya. Nah begini bareng sob di kamar. Terus kemudian harus duduk di belakang-belakang begini bareng. Oh iya. Ya nggak sih? Satu kamar gitu loh. Terus kemudian di mobil tiba-tiba dia harus di belakang. Iya nggak ini juga. Apa gitu loh aturannya gitu gimana? Untuk mencegah agar misalkan ini biar membedakan apa namanya? Tapi kan lu nggak tahu waktu di kamar dua-duanya waktu begituan pakai APD kan? Malah ada sekarang. sekarang ada aturannya ada loh. Katanya nggak boleh. Suami istri karena itu ada bisa menularkan lagi. Lewat sperma. Tidak lewat sperma. Oral. Oh iya karena kan mata hidung mulut kan jalur kan kalau mau ditakut-takutin semua akan hidup kita takut gitu loh. Sementara kita manusiawi butuh biologis. Oh, ya kan? Ya nggak sih? Suara hati kalau. Iya curcol. Ini curcol. Ini gue lagi kalau ngebayangin Kang Ajat tadi barusan ngomong gitu kan. Tadi kan lagi rohaniawan lagi tinggi ya kan tiba-tiba nyungsep Oh iya gitu. Ya emang dia manuvernya cepet banget gitu. Jadi maksud gua ayo kalau memang mau kembali kecerdasan fitrah manusia untuk adil. Adil itu yang seperti itu dong. Pemerintah juga nggak boleh lu kalau lu nggak bersih, lu nggak higienis, bukan berarti nggak boleh cek. Tiba-tiba nggak boleh. Ini ada yang gantung sedikit itu tadi lebih buat soal tadi. Curhatan tadi apa di satu acara ya itu ya itu kan katanya tenaga medis curhat itu kan gitu. Najwa siap ya kan sebenarnya gini ini pertanyaan yang harus kemudian hari ini pengkhianatan di 2020 ini yang sangat besar kemungkinan adalah ketika di dalam situasi seperti ini lu bikin pilkada. Lu kebayang? Lu gila. Jangan lu lempar ke gua lagi ya. Ya kan? Yang bener. Nah, kan 2020 kan yang pilkada. Desember targetnya. Desember targetnya Iya.
Iya kan? Iya, dan bukan cuma kita. Ya, coba kebayang. Amerika election November. Dalam situasi ekonomi, dalam situasi Covid segala itu, terus kemudian lu bikin pilkada ini Lebih gila. pengkhianatan mana lagi yang kau dustakan? Kan gitu. Gua nggak mau komen. Ya tapi mungkin prediksinya adalah setelah Juni, Juli, Agustus lah udah merdeka kita dari Covid. Mungkin who knows, siapa yang tahu. Gue mau balik ke new normal tadi ya. Iya. Kalau gue sih gini, sebetulnya kan kita meyakini bahwa perubahan itulah yang abadi ya. Jadi semua kan berubah. Betul. Iya. Apapun pemicunya. Betul. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami perubahan-perubahan setiap harinya sebetulnya. Jadi kita selalu bergerak ke satu normal, ke normal berikutnya, normal berikutnya, normal berikutnya. Ya, menurut gue itu sih hukum alam aja. Siapa yang nyangka kita bisa belanja online misalnya? Iya kan? Ya. Paling nggak generasi gue lah, yang nggak kebayang orang belanja via handphone, atau bahkan nggak kebayang juga ada handphone. Ada handphone. Ya kan? Relasi orang kemudian berubah dari yang ketemu fisik, kemudian sekarang bisa dengan online. Meeting dengan Zoom dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, meeting secara daring. Itu kan sebetulnya satu perubahan-perubahan yang menurut gua niscaya aja sih. Niscaya aja. Betul. Jadi kalau nyambung tadi yang dibilang Ajat, ya tergantung bagaimana kita menyikapi situasi yang baru itu dengan kecerdasan kita sebagai manusia ya. Yang memang fitrahnya itu adalah makhluk yang cerdas. Jadi nggak ada tuh yang namanya new normal. Ya normal aja. Normal aja. Masa ada new normal? Kayak gimana new normal? Ya yang niscaya adalah perubahan itu. Ya. Yang niscaya perubahan. Bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Gitu. Ada perubahan lagi masa new normal? Ya. Mungkin gini ya, analogi yang sederhana bagaimana seorang tukang ojek pangkalan yang sudah sepuh misalnya ya usianya memang udah sepuh, dia dipaksa untuk berdamai dengan teknologi yang namanya handphone gitu. Karena dia juga harus mengikuti itu kan. Setuju. Itu benar-benar sebetulnya paksaan agar dia ngikutin perubahan itu. Ya. Nah, kalau dia nggak mau, konsekuensinya bisa jadi dia tinggal. Orang tidak kehilangan pelanggan. Pendapatan pastinya. Mata pencarian lah ya. Betul. Karena orang relatif sekarang lebih gampang mesen ojek via online. Ketimbang datang ke pangkalan misalnya. Yang mungkin berapa tahun yang lalu kita nggak juga bayangkan pola relasi yang kayak gitu. Orang belanja lewat handphone gitu, tiba-tiba barangnya datang ya. Dulu kan kita masih mikir ya kalau lo mau belanja sesuatu ya lo ke pasar, lo ke mall, lo ke supermarket kan gitu. Sekarang kan enggak, tinggal buka handphone aja kita mesen sesuatu barangnya datang. Bahkan bayarnya juga bisa jadi lewat handphone juga gitu, lewat sistem yang cashless. Ini kan menurut gue contoh-contoh bahwa memang perubahan itu niscaya. Yes, setuju. Gue ada satu lagi nih sebenarnya cuatan. Gue sebagai aparatur pelaku industri, ya kan, industri film, visual segala macam. Film yang bener ya? Ya produksi, produksi segala macam. Ada nih masukan nih, gue baca ini dari Badan Perfilman Indonesia nih. Ini yang gue pengen tanya nih. Lu mau nanya siapa? Ke Badan Perfilman Indonesia ini nih. Bukan ke gua. Dia ngeluarin ini dari mana? Berarti kita diemin aja. Apa sih? Apa itu? Ini dia ngeluarin prosedur, namanya prosedur untuk produksi audiovisual. Protokolnya harus 5 orang di bawah 50 tahun. Ini karena Covid. Karena Covid ini jadi ada boleh lu syuting asal peraturannya di bawah 50 tahun, 5 orang. Terus jaga segala macam. Maksimal. Terus ada aturan-aturan segala macam. Ini kan keluar dari dia, gitu. Ya kan belum peraturan dari pemerintah kan, gitu kan. Ini keluar dari dia. Ini dia dari mana ngambil batasan-batasan itu? Dari mana aturannya? Pertanyaan gue itu. Karena gue 50 sob. Kalau 50 tahun ke bawah berarti gue nggak boleh syuting dong. Keadilannya di mana? Kakak sudah tua ya? Saya masih 30. Ya kan? Nggak di mana, karena apapun yang terjadi, ya kan? Kreativitas tidak terbatas oleh usia. Gitu loh. Produksi ya produksi aja.
Yang penting kalau reasonnya dasarnya adalah kesehatan, artinya tadi sama yang kita ngomong dari awal tadi, tujuannya adalah supaya aman karena usia yang segitu, usia yang 45 ke atas, itu balik ke hak asasi gitu loh. Gua 50, gua harus bisa bekerja, ya kan? Ya kalau memang pemerintah mau ngeluarin peraturan itu, lu kasih gue dong duit, lu kasih gue dong kompensasi. Gue udah 50 nih, katanya harus stop bekerja, kasih dong kompensasi. Yang nyetop lo, yang nyetop mereka kan pemerintah gitu kan, yang nyetop kan karena hak lo dicabut. Hak gue dicabut untuk bekerja, gitu loh. Berarti gue harus dapat sesuatu dong. Sebagai gantinya. Sebagai gantinya, ya, gitu. Karena apapun yang terjadi, gue juga harus menghidupi keluarga gue kan gitu intinya. Ya sebetulnya konsep PSBB yang benar begitu. Orang dipaksa tinggal di rumah, lo gue kasih kompensasi. Artinya yang sekarang ini menurut lo nggak benar? Kebijakannya menurut gue setengah hati ya. Jadi antara maksa orang untuk tinggal di rumah, sama nggak mau nanggung. Tapi juga nggak full ngasih kompensasi. Ya 600.000 tadi, dan itu kan nggak semua elemen masyarakat ke cover ya. Gitu. Jadi ya menurut gua jadinya kalau nanggung terus kebijakan itu kan harusnya firm ya. Firm itu tegas gitu loh. Iya. Iya, kalau gua larang begini, ini konsekuensinya, ini yang gue ganti. Nah kalau itu dijalankan, menurut gue orang juga akan dengan senang hati tinggal di rumah. Oh ya? Iya, menurut gue gitu. Maksudnya taksak gitu ya? Iya. Taksak tuh apa sih maksudnya? Saklek lah. Bahasa apa lagi taksak? Gitu lah. Itu gue roaming. Nggak kayak curhatan gue lagi. Jadi semua kayaknya tuh berhak mengeluarkan aturan gitu loh, mengeluarkan protokol gitu loh. Ya itu yang gua sedikit. Iya, protokolnya jalanin aja, maksudnya gitu kan. Protokol kesehatan ini jalanin aja, ditempuh, tapi pembatasan-pembatasan seperti itu ya kalaupun misalnya nggak boleh ya kompensasinya jelas gitu kan. Iya. Terus gitu. Ini emang ngeluarin begini-begini aja apa-apaan kan gitu kan. Toh dia dia hanya badan gitu loh. Lembaga kan badan, masa ngeluarin begitu apa haknya dia gitu untuk membatasi orang untuk bekerja. Jangan lupa lu kasih komentar ya. BPI nih atau Badan Perfilman BPN. Apa tadi itu? Nasional. Badan Perfilman Indonesia. BPI. Oke. BPI. Yang ngeluarin nih tuanya siapa? Ada yang bisa kasih komentar buat jawabannya? Biar kita makin maksudnya gini. Obrolan kita dari tadi kan harusnya jadi solusi ya. Nggak perlu sih. Nggak perlu juga. Yang penting ada konklusinya. Konklusinya ya. Kalau jadi solusi ya kita aja jadi pemerintah kan gitu. Iya. Enak aja ngasih solusi kan gitu. Kenapa gue ngomong solusi tadi? Maksudnya konklusi tadi. Tapi ya udahlah. Ya oke. Jadi dari tadi nih kita panjang yang kita bicarakan. Terlepas itu serem nggak serem keadaan yang kita hadapin, tapi kita mesti hadapin kan. Tapi dari dua narasumber kita Kang tadi kita dengerin bahwa ini bukan narasumber nih, sumber kawan sumber. Ya dari kawan sumber kita ini adalah hal yang paling nggak buat kita mencerahkan satu hal, bahwa nggak usah takut sama kacaunya kan, nggak usah takut sama kacaunya, nggak usah takut sama kepanikannya. Tapi yang paling penting adalah ayo bangun lagi kecerdasan, kesadaran tentang kemanusiaan kita. Karena di situ sebenarnya kunci dari menghadapi semua masalah, setiap masalah kan gitu ya. Menurut gue di dalam konteks itu masih ada harapan sih, karena kita masih lihat solidaritas sosial itu jalan lah ya. Jalan banget di masyarakat ya. Orang berbagi sembako, orang berbagi makanan. Orang mengumpulkan donasi gitu ya untuk membantu yang lain. Menurut gua itu satu hal yang keren dan mestinya terus berjalan ya. Dan kalau bisa sih semakin meluas gitu. Nah, hanya celakanya belum ditangkap secara serius oleh pemerintah gitu ya. Karena menurut gua
sekarang itu waktunya pemerintah jujur untuk mengatakan, look, ini masalah kita bersama. Gue nggak bisa nanggung persoalan ini sendiri. Ayo kita duduk bareng. Kita bikin semacam konsensus nasional. Jujur aja bahwa gue nggak bisa nangan ini sendiri. Gue pengen kalian juga ikut serta. Kita duduk, kita musyawarah. Kira-kira apa yang bisa sama-sama kita lakukan? Kolektif lah. Iya. Masyarakat dengan pemerintah. Iya. Gitu. Daripada kayak sekarang pemerintah jalan kemana, masyarakat punya inisiatif sendiri gitu. Itu kan menurut gua kacau tadi kata Mas Dendi bilang. Nah, artinya gini, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan. Tetapi begini, tumben setuju. Iya, ada prasyarat yang harus terpenuhi. Iklim dialog untuk mencari solusi bersama. Itu tidak bisa hanya dilakukan dalam perspektif politik, ya. Artinya kalau kita bicara pemerintah, ini kan pasti bicara tentang politik, karena ini bicara di ruang negara. Karena kalau bicara pemerintah berarti ada rakyat, ada wilayah, ada konstitusi, kan itu. Nah, kalau pendekatannya itu sampai kapanpun saya tidak yakin. Makanya saya mengatakan harus ada syarat untuk bisa dialog seperti itu. Syaratnya cuma satu. Standing positionnya semua, stakeholder semua harus bicara sebagai bangsa. Ya, bukan mewakili kepentingan kelompok. Ini kita bicara sebagai bangsa Indonesia. How to solve the problem untuk merumuskan national interest kita, kepentingan nasional kita bersama. Sama seperti halnya Sumpah Pemuda waktu dulu. Sebagai bangsa semua kepentingan bicara. Pemerintah, kepentingan masyarakat itu yang kemudian terbelah-belah hari ini karena kita tidak pernah bicara sebagai bangsa. Jadi itu kata kuncinya buat saya. Sehingga semua solusi adalah atas dasar itu. Kalau enggak akan. Ya, kalau gue tadi gini, mikirnya simpel aja ya. Itu simpel barusan gue. Iya ya, maksud gue gini, kenapa perlu duduk bareng itu? Karena untuk mengatasi bencana alam yang hanya terjadi di wilayah tertentu saja, itu kita sering lihat kan. Yang gini, pertanyaan sederhananya gini, siapa yang datang pertama kali ke lokasi bencana? Orang sekitar sedekat. Niscaya adalah relawan kemanusiaan, bukan pemerintah. Itu artinya apa? Setiap kali ada bencana alam, pemerintah itu datangnya pasti lebih di belakang. Itu membuktikan bahwa rentang birokrasi yang harus punya struktur tertentu, mekanisme yang harus ditaati, itu mengakibatkan memang geraknya lamban. Apalagi ini bencana yang dunia, nggak kelihatan pula. Kan lo tanah longsor kelihatan tuh. Ada berapa rumah yang kena, ada berapa korban jiwa. Gunung meletus misalnya atau banjir. Ini kan nggak kelihatan. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba nanti mudah-mudahan jangan ya. Tiba-tiba pasien positif melonjak drastis. Kita nggak pernah tahu gitu karena ini yang kita lawan sekarang itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Jin kata Kang Ajat tadi. Iya, kata istilahnya aja jin. Ya ini gaib modern ini. Iya, COVID itu gaib modern. Enggak kelihatan ini gaib ini. Kekuatan besar. Udah barang gaib mematikan dan tidak kelihatan. Gerakannya juga cepat. Enggak, artinya dengan situasi yang begitu kebutuhan untuk saling bergandengan tangan itu semakin besar kebutuhannya gitu loh. Poinnya adalah syarat kita berpikir sebagai as a nation, bener ya? Inggris gue makan roti sih kan tadi buka. Jadi persyaratan cara berpikir kita sebagai bangsa, kemudian baru kita bisa melaksanakan kolektivitas bersama-sama buat menangani semua ini gitu. Artinya, ketika kita bicara bangsa di dalam upaya mencari solusi bersama, itulah kemudian kesadaran gotong royong itulah muncul karena tadi naiknya ya kan istilah kemudian berat sama dipikul seringan sama dijinjing itu akan kemudian ini bukan lagi persoalan pemerintah, ini persoalan kita bersama itu. Siapa melakukan apa di mana ayo kita bareng-bareng semuanya gitu. Sebagai bangsa atas dasar pemikiran berbangsa maka pemerintah harus mengakui bahwasannya gue kewalahan ya, Mas gitu. Iya gini loh, tanpa pemerintah mengakui sendiri pun kita tahu. Sebenarnya tahu. Iya, kewalahan. Sekarang ngomongin gini, kalau tanya pertanyaan ini sering muncul, itu adalah pemerintah kita masih punya duit nggak sih?
Meskipun di dalam APBN disebutkan 405 triliun yang dipakai untuk menangani COVID. Tapi kalau kita baca detail, sebetulnya di sektor kesehatan nggak nyampe separuhnya bahkan. Sudahlah, pemerintah jujur saja punya keterbatasan. Saatnya kita duduk bareng, ngajak semua elemen masyarakat, kita duduk sebagai sebuah bangsa. Mengembalikan lagi semangat gotong royong yang sudah hilang, dan itu tadi balik ke Ajat, ya kita sebagai bangsa yang cerdas kemudian. Setuju banget kalau kayak gitu loh kondisinya ya. Karena faktanya begini, masyarakat tanpa diajak itu sudah keluar dengan inisiatif sendiri kan, ngebantu sesama, tetangganya yang kekurangan patungan dibantu, orang gantung-gantungin bahan sayur, bahan pokok di di pagar. Nah itu kan sebetulnya contoh konkret. Dan itu menurut gua rata di semua tempat gitu. Ya kenapa nggak itu sekalian diambil kemudian dijadikan modalitas bersama? Persis. Itu yang kita punya kok sekarang. Mau ngomong duit terbatas, pemerintah. Mau ngomongin tenaga terbatas. Kita hanya punya 4 juta PNS kurang lebih. Nggak bisa ngandelin mereka semua. Iya, itu dia maksud gua. Iya. Di sisi yang lain, ya saatnya sekarang juga pegawai negeri, aparatur pemerintah bergerak ke kebiasaan baru, melayani, membuka kebiasaan diri, melayani dong. Iya. Membuka diri, melayani dan mengakui bahwa mereka terbatas gitu. Jangan seperti yang tadi Ajat protes, dikit-dikit peraturan dikeluarin, tanpa melihat sebetulnya peraturan ini dampaknya apa. Peraturan kok dikit-dikit. Kenapa nggak sekalian ya gitu ya. Gitu, jadi menurut gue itulah. Ya sudah, ayo kita bareng, kita duduk, kita ngobrol, kita sepakati, kita mau apa sebagai bangsa. Sebagai bangsa. Iya. Dan kita bangun kolektivitas bersama. Gitu. Betul. Tidak ada lagi pengkhianatan. Udah ya. Iya, tapi gue mau ada pesan nih buat teman-teman gitu loh. Tetap masih kalau dari gue ini tidak lebih baik dari kalian lah. Ya kan. Gue juga tidak lebih pintar dari teman-teman yang ada di luar sana. Gue juga tidak lebih religius dari teman-teman yang ada di luar sana. Gue juga tidak lebih kaya. Gue tidak lebih dari orang-orang yang ada. Tapi gue masih yakin, insya Allah pemerintah akan selalu berbuat baik untuk rakyatnya. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Catatan dari gue. Good. Yes, Mas Dandi? Gini, saya ingin mengatakan satu hal, menambahkan dari satu ukuran lagi tentang apakah kita akan menjadi lebih baik atau tidak. Satu ukuran lagi tadi. Setelah yang pertama tadi, yang kedua adalah ini. Salah satu ukuran kita menjadi lebih baik atau tidak adalah ketika kita mampu menyadari bahwa sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dengan kemerdekaannya. Freedom. Jadi segala upaya tadi yang disampaikan tadi, semua dengan dasar itu. Jadi kita bicara tentang kemerdekaan sebagai manusia. Oke. Dan secara tekstual amanat itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan itulah hak segala bangsa. Artinya kemerdekaan itu adalah juga memungkinkan setiap orang untuk bisa mengekspresikan diri, tetapi dalam konteks duduk bersama sebagai bangsa. Oke. Jadi kesadaran itu paling penting. Hari ini kalau kita tidak punya kemerdekaan itu, sulit kita akan bicara. Kita bisa hari ini bisa bicara seperti ini karena kita punya kemerdekaan itu. Sesompral apapun mulut kita, ya kan, gitu ya. Karena kita memiliki kemerdekaan itu. Yeah. Jadi mari kita sadari itu sebagai nilai yang membuat kita, salah satunya adalah kita adalah manusia. Kita punya kemerdekaan itu. Oke. Itu yang harus kita pegang. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya itu. Ini belum closing kan? Udah. Mau kita closing? Oh iya udah, oke. Udah mulai serius berarti mau closing. Udah mulai banyak konklusinya. Kan udah banyak banget bahan. Udah sih. Ya. Terima kasih banget udah hadir, kalau perlu kita
lanjut lagi lah nanti pembicaraan. Dan makasih banget sudah nonton channel kita. Iya. Masih tetap sih lagi nyari judul. Belum ketemu. Kalian tambahin dong komentarnya apa gitu usulan buat podcast kita kali ini, judulnya apa gitu yang pas gitu. Jangan lupa ya. Tadi juga kalau ada pertanyaan kalian bisa komen. Atau ada komentar apapun silakan aja komen nanti. Protes juga nggak apa-apa. Nggak setuju juga nggak apa-apa. Merdeka. Mungkin bisa dijawab nanti sama dua rekan sumber kita. Ya, kalau dari gua mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari obrolan-obrolan sampah kita ini. Iya. Siap. Insya Allah. Kayak gitu. Bisa didaur ulang. Iya, didaur ulang jadi pupuk yang bagus buat numbuhin kecerdasan tadi, gitu kan? Oke, Kang. Ya. Kalau gitu, gue Ranu, Kang Ajat, Mas Danar dan Mas Dandi, Ferry di belakang, kita pamit. Ferry. Thank you, udah sama-sama kita ya. Oke. Kalau gitu kita pamit. Ketemu lagi ya. Jangan baper. Jangan baper.